Kiai Haji Muhammad Robi LC MH dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min ahli sunnati wal jama'ati al muhammadiyati an nahdiyah. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pimpinan daerah Muhammadiyah, wabil khusus Ketua Al-Ustaz Al-Hajj Mabrur HMS, serta Sekretaris Bapak Ustaz Auluddin SPDI, serta Ustaz Abu Bakar, Ustaz Muladi, serta jajarannya semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami. Kawan-kawan dari PCNU Muhammadiyah gimana? Dari PCNU Kabupaten Serang, wabil khusus OS kami Kiai Haji Tubagus Ahmad Khudar Yusuf. Beliaulah yang menginisiasi ide silaturahim kebangsaan ini. Semoga beliau bertambah ide-ide briliannya dan semoga kita juga bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Di sini Pak Haji Mabrur, kita mengakhiri tahun 2021 ini di tanggal 31 Desember dengan silaturahim. Sebagaimana Pak Haji Mabrur sudah memperkenalkan kepengurusan PDM Kabupaten Serang, kami juga ingin memperkenalkan kembali bahwa saya Muhammad Robi yang sekarang sedang mengemban amanah sebagai Ketua Tamfid di bawah bimbingan Rosyuriah kami Kiai Haji Tubagus Ahmad Khudar Yusuf. Beliau tinggal di Pondok Pesantren Jama'iyatul Ikhwan Malanggah, Tunjung Teja sana. Alhamdulillah sekarang sudah dekat ya, karena udah ada tol lagi. Udah deket itu. Lurus kanan udah nyampe gitu, 5 menit 10 menit. Nah, yang kedua sekretaris kami ini namanya Haji Abdul Ghafur SHMH. Beliau dari Cerenang, sama dengan sekretaris PDM juga. Emang takdir itu lah. Nah, kalau Pak Ustadz Abu itu santri Pelamunan dulunya, beliau kuliah itu di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Konon kakek saya juga, Abah Ali Suat, itu juga di UMY sama. Jurusan hukum juga sama. Ya. Sehingga mertua beliau Abah Awad Afid Mencalang itu terinspirasi dari Abah Anis ini, akhirnya menyekolahkan anak-anaknya, berarti adik-adiknya nenek saya, ke Muhammadiyah, ke Jogja langsung, ke Mu'alimat Munyemur yang menikah dengan Prof. Ahmad Athoillah almarhum. Kemudian juga Bunya Iyom, temannya Pak Haji Mabrur, itu juga kuliah di UMY. Nah, jadi kader Muhammadiyah. Tapi lahirnya itu dulu. Jadi pulang itu lagi ya. Ngerokok lagi. Jadi konon Abah Anis itu juga sebelum menikahi nenek kami itu udah menikah dengan keturunan Cirebon.
ingin lagi bertabaruk keturunan Syekh Nawawi Banten. Akhirnya ngambil yang dari Rencalan. Alhamdulillah, berkat pernikahan itu juga, konon katanya ini Pak Haji Mabrur, saya juga belum tahu, nanti klarifikasi pada dulu ini basis Muhammadiyah, lumayan ada kakek saya lumayan ada NU-nya di sini katanya. Benar tuh Pak? Ya, lihat ya, ini ada dibantu oleh Mama Endol ya, terus Abiyai Sanwani, Ashabul Maimanah sebagainya. Nah, tapi semuanya tetap menyemai kerukunan umat beragama, semakin mendewasakan corak keberagamaan kita sebagai warga Indonesia. Nah, yang kedua ini bendahara kami, Mas Suheluddin Eskom. Beliau basisnya adalah petani. Ini juga pas bendahara. Jadi kalau kita punya acara itu stok nasi itu aman. Sekarang sedang merambah ke buah-buahan. Jadi aman, nanti siap lah Muhammadiyah ada pengajian tadi, siap nyetok nanti. Wakil Ketua Tamfid Pak Ustadz Gantar, Abah Kiai ya, Gus Gantar ini juga sama dari Tirtayasa apa pokoknya? Tirtayasa. Di sini. Wakil ketua Tamfid lagi ya saudaranya Ustadz Ulumuddin ya, Kiai Injat Darul Ahibah itu juga wakil ketua Tamfid kami. Beliau berhalangan sedang ada khidmah di pondoknya. Kemudian beralih ke wakil sekretaris ya, wakilnya Kanda Lover ada ini jumlah produktif Mas Andi Eshum ya. Jadi beliau kayaknya mau cari Putri Muhammadiyah kayaknya. Sudah kita tawarkan yang lain nggak mau. Nggak mau. Padahal di RU itu ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri. Ada Fatahayat. Kita tawar Fatahayat katanya muslimat janda. Nggak boleh. Kayaknya perlu Aisyah, bawahnya Aisyah apa itu ya? Nah itu kita kenalkan. IMM tuh, iya tuh, IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah cocok itu Pak Andri, silahkan. Ini semakin rukun kita nanti. Nah alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Semoga dengan tambah bersyukurnya kita, dengan silaturahim ini bertambah pula lah nikmat-nikmat kita di awal tahun 2022 dan seterusnya. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke hadirat Rasulullah SAW. Semoga selama berkhidmah ini kita senantiasa dapat lebih meneladani Rasulullah SAW, bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak di akhir kiamat kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibunya nggak ada ini, apalagi teteh-teteh ini. Jadi kita singkatnya memang berawal dari rapat antara Tamfid dengan Syuria bersama Romo Kiai Hugori. Beliau mengusulkan sebelum kita melaksanakan musyawarah kerja, alangkah baiknya kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, dulur-dulur kita, dimulai dari yang tua dari Muhammadiyah ini, karena memang secara historis ya Muhammadiyah sudah lebih dewasa daripada NU. Muhammadiyah berdiri 1912, sedangkan kita NU 1926. Jadi lampaunya itu sekitar 14 tahun ya kira-kira. Muhammadiyah sudah melewati usia 1 abadnya, lebih 9 tahun sekarang. Kita mau menyongsong 1 abad dengan tagline oleh muktamar kemarin itu kemandirian warga. Nah sehingga kita punya misi pasca muktamar ini, bagaimana kita menjadikan warga Nahdliyin ini semakin mandiri
Dan itu nampaknya kunci dan pengalamannya sudah ada di saudara tua kami di Muhammadiyah ini. Luar biasa, tadi asetnya dan sebagainya, ya lazismunya dan sebagainya udah. Jadi kita niat kesini, pertama silaturahim, kedua minta diajari, minta dibimbing tentang kemandirian. Ya, itu juga masuk dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ya, Pak Ustadz Ulumuddin ya. Yang kedua, yang ketiga, yang mudah-mudahan berkah silaturahim ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsaqa alaihi fi rizki wa ayyusa'a lahu fi atharih falyasir rahimahu. Jadi siapa yang cinta untuk lebarkan rezekinya, panjangkan umurnya, ya sering-seringlah silaturahim. Nah, kalimat man di sini kan bukan hanya sesosok orang. Man ini juga bisa kita terjemahkan sebagai organisasi. Jadi mungkin dan ini saya yakini bahwa Muhammadiyah bisa panjang umurnya, NU bisa panjang umurnya berkah sering-sering silaturahim seperti ini. Dan semoga selain panjang umurnya, rezekinya juga banyak. Rezeki organisasinya, rezeki pengurusnya, jadi luar biasa. Jadi emang gojologan Gus Dur itu kadang bikin sakit hati ya, tapi nggak tersinggung ya. Itu memuji itu sebenarnya, bahwa Muhammadiyah yang kaya raya, pengurusnya masih kiri, itu berarti pengurusnya ini benar-benar amanah itu. Benar-benar amanah. Semoga kita juga pengurus-pengurus di sini, terutama di NU, tidak hanya ngaku-ngaku pengurus tapi tidak mau mengurusi gitu kan. Benar-benar bisa berkhidmah mengurus warga Nahdien. Karena tagline kami tadi, kita tidak hanya lewat mimbar pengajian, lewat pendidikan saja, kita juga organisasi ijtimaiyah, organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam menyongsong 1 abad ini kita lebih ke sana, memikirkan tidak hanya ngaji tapi juga mengurusi masyarakat di setiap lini kebutuhan mereka. Nah, disinilah nanti kita mungkin akan menyemai komitmen kebersamaan, sinergitas gerakan agar bisa mencipta kerukunan, kedewasaan beragama, dan juga kecerdasan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup segitu saja. Mungkin saya tutup dengan humor Gus Dur lagi ini. Jadi ini humor kalau dipikir dalam insya Allah lucu. Kalau nggak mikir-mikir dalam nggak lucu ini. Ini dalam rangka haul Gus Dur yang ke-12. Kita tadi malam kita rayakan bersama sahabat-sahabat Ansor, dan nanti malam ini kita istighosah akhir tahun sekaligus haul Gus Dur di Baros, Pak. Ya, nanti habis Isya kita ke Baros nanti. Jadi suatu ketika ada wartawan Muhammadiyah nanya ke Gus Dur, Gus, saya mau wawancara. Ya, silahkan. Menurut pendapat Gus Dur, bagaimana status negara Indonesia ini yang berlandaskan Pancasila, bukan agama? Nah, karena tahu Gus Dur ini wartawan Muhammadiyah, kamu jawabannya pengen versi NU apa Muhammadiyah? Ya udah deh, NU dulu gimana? Kata Gus Dur, kalau versi NU, negara Indonesia berasas Pancasila itu sudah sah secara agama, karena bentuk negara itu hanyalah wasilah, perantara saja, bukan bukan tujuan utamanya, wasilah saja. Dia nerima. Oh, terus kalau Muhammadiyah gimana, Gus? Kata Gus Dur lagi, sama. Akhirnya nanya lagi, Gus, berarti hukumnya membela Pancasila bagaimana? Boleh nggak kita melawan Pancasila? Bukan melawan agama, bukan melawan Al-Quran. Boleh nggak kita melawan Pancasila, bukan Al-Quran, Pak? Kata Gus Dur, kamu mau jawabannya versi Muhammadiyah atau NU? Katanya. Tadi kan NU tuh, sekarang. Ya udah, coba versi Muhammadiyah gimana? Oh, nggak boleh kita melawan Pancasila.
Karena menurut Muhammadiyah Pancasila itu sebuah kesepakatan bersama, perjanjian, nggak boleh janji itu dilanggar gitu. Wah, kata wartawan, iya juga tuh itu kata Muhammadiyah. Terus kalau menurut NU gimana Gus? Sama. Gus Dur, ya sama. Jadi wartawan ini sedikit marah. Gus, Anda ini candain saya apa gimana? Kalau memang jawabannya sama, kenapa Anda minta ke saya milih versi Muhammadiyah atau NU? Kata Gus Dur, ya kita ini harus dewasa, menempatkan setiap problem keumatan sesuai pandangan organisasi masing-masing. Jangan serampangan. Maksudnya serampangan bagaimana Gus? Ya kan kalau Muhammadiyah itu merujuknya ke Rasulullah SAW. Pas kayak gitu, kalau NU gimana Gus? Ya sama. Jadi intinya Gus Dur mengajarkan kita, mari kita saling tolong menolong, gotong royong dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita toleransi, saling memaklumi pada pemahaman-pemahaman keagamaan yang mungkin kita sedang berbeda ya. Jadi nata'awan fi mattafaqna wa natasama fi makhtalafna. Nah, ini semangat Gus Dur inilah yang kira-kira sedang kita hidupkan lewat PCNU Kabupaten Serang. Karena segmennya masih Kabupaten Serang, ya kita nanti insya Allah silaturahim selain dengan Muhammadiyah, dengan nanti Matlul Anwar, dengan Al Khairiyah, dengan FSPP. Makanya nanti Pak Haji Mabrur kalau mau balas silaturahim kami nanti saja, Februari aja Pak. Kedua hari ini kita ada jadwal silaturahim berikutnya. Jadi supaya kita menjamu juga seperti ini luar biasa nih jawabannya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya, atas jamuannya, atas sharing pengalaman Abah Haji Mabrur bersama kami. Kami juga selalu diajarkan oleh orang tua kami, oleh kiai kami, ya, untuk terus merajut ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah watoniyah ini, agar ya gimana sih kalau hidup tentram nyaman enak, daripada kita saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengapling surga, kamu surga kan, gak ikut saya neraka kan, itu gak bagus itu ya. Jadi kita dewasakan keberagamaan umat kita di masing-masing elemennya, di masing-masing tingkatnya. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat Nahdiyah, umat yang bangkit, sehingga nanti menjadi umat Muhammadiyah, umat yang diakui Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah agak sore nih ya. Tapi selanjutnya ini jadi di acara ada sepatah kata dari Ketua Syuriah kita, Ketua Syuriah PCNU Kabupaten Serang, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khudor Yusuf AC, untuk memberikan wejangan lah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min Muhammadiyah wa Nahbiyah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PDM Muhammadiyah Al-Ustaz Haji Mabrur HMS, beserta sekjennya Ustaz Ulumuddin SPDI, dan beserta wakil ketua dan jajaran kepengurusan PDM Muhammadiyah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Serang beserta sekretaris, bendahara, dan juga dari Ansor yang alhamdulillah pada ikut
dari Ansor, dan kemudian ada Mukarram Gus Gantari sebagai salah satu wakil dari Tanfiziyah yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya pada kesempatan ini, sore ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah, rahmat dan keridhaannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Pak Ketua, kemarin sekitar 5 hari yang lalu saya pernah bicara sama Pak Sekjen dan Ketua Tanfiziyah bahwa kita harus melakukan silaturahim dengan Muhammadiyah. Kita tidak sekedar melihat itu Muhammadiyahnya, tapi kita lihat bahwa Muhammadiyah itu merupakan santrinya Kiai Haji Muhammad Dahlan. Sebagaimana kita juga dari PCNU ini, kata saya, santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang walau bagaimanapun kedua pendiri ini, baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, sanadnya sama Pak, karena mereka itu satu perguruan. Ya, sanadnya sama, bahkan satu pondok pesantren juga pernah dibahas sama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Cuma setelah pulang ke Indonesia, harokahnya saja yang berbeda. Muhammadiyah tadi itu Pak, memang banyak sekarang ini sedang dikibuli bahwa Muhammadiyah adalah Wahabiyah atau Salafiyah. Kalau Wahabi saya mending ya, tapi kalau Salafi ini yang agak berbahaya, karena kalau Salafi itu takfir. Syekh Mukbil itu takfir kalau tidak sama dengan dia dari akidahnya, dari syariatnya, maka dengan mudah mengkafirkan orang lain. Saya tidak melihat itu di Muhammadiyah, karena yakin Muhammadiyah itu ahlu sunnah wal jamaah, sama dengan kita, hanya berbeda dalam ru'yahnya saja. Saya juga sering ya sholat bersama dengan orang-orang Muhammadiyah, tapi agak lucu juga dengan Prof. Sidri saja. Itu saya sudah ditawarin, ini pakai kunut atau nggak kunut? Saya kebetulan juga di LPTG sudah bingung. Saya bersama Profesor Sidri itu di LPTG Provinsi Banten. Kalau kami mau berjamaah subuh, saya sudah nanya begitu, ini pakai kunut atau enggak? Terserah Prof lah. Kalau Prof misalnya nggak pakai kunut ya monggo, pakai kunut ya silahkan. Keduanya benar, Ustaz, suka nanya ke saya, benar, ya nggak benar itu ya nggak sholat subuh. Kita tidak mempermasalahkan itu, ya karena semuanya memiliki landasan yang jelas, rujukannya yang jelas. Maka ini kita harus kembalikan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Muhammad Dahlan yang merupakan tokoh agama dan tokoh nasionalis. Menurut saya ini dua-duanya, baik Mbah Hasyim maupun Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu merupakan tokoh besar di Indonesia yang memperjuangkan tentang agama, juga memperjuangkan nasionalis. Yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Tanfiziyah ya tentang itu Pancasila, tentang itu kan membuktikan bahwa kedua-duanya merupakan pejuang agama dan pejuang nasionalis, dan ini jarang dimiliki Pak oleh organisasi-organisasi lainnya. Kenapa tadi disampaikan oleh Ketua Muhammadiyah bahwa organisasi Muhammadiyah dan MUI organisasi terbesar di dunia, bahkan kata Ustaz Gantar di akhiratnya pasti. Kalau di dunianya sudah besar ya di akhiratnya pasti. Jadi organisasi Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah ini ya organisasi terbesar di dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kedatangan saya sini beserta pengurus jajaran Tanfiziyah ya, untuk ke depan kami ingin membangun ya kerjasama dengan Muhammadiyah dalam bidang tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjennya sendiri, dalam bidang amal ma'ruf nahi mungkar, tapi bukan sekedar itu saja.
kita mungkin bisa bekerja sama dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Ketumnya sendiri bahwa Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan bukan untuk memuhadiahkan. Ini luar biasa. Kan banyak sekarang ada sekolah itu untuk menghitungkannya gitu lah. Menghitungkannya ada. Kalau berbeda dengan Muhammadiyah sangat luar biasa. Jadi ketika Muhammadiyah, saya juga baru tahu itu Pak Ketum. Muhammadiyah bikin SMP, biasanya kemudian SMK, ya dan lain sebagainya sebagai lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya bukan untuk memuhadiahkan, tapi amal ma'ruf nahi munkar. Ini sangat luar biasa. Nanti ya kita bisa bersilaturahim dan tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen daripada Muhammadiyah supaya ini bukan yang terakhir, insya Allah. Bahkan kalau kita di MUI bisa duduk bersama, silaturahim bisa tiap bulan lah. Yang penting kan terjalin dulu ukhuwah, dibangun oleh kita antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ini. Saya yakin insya Allah kata Ustaz Gantar kalau kedua organisasi ini sudah bersatu maka dunia persilatan akan aman. Kita bareng-bareng untuk membangun itu. Insya Allah saya juga dalam setiap ceramah saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Bahkan saya sudah mengkat itu. Hati-hati berbicara Muhammadiyah itu bukan Wahabi. Bagi orang yang tidak tahu sih begitu kan, menganggap bahwa Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Ini kan namanya pengkaburan atau karena tidak tahu mereka menghantam Muhammadiyah seperti itu. Sama juga dengan NU Pak. Di NU juga banyak hujatan kalau dan yang nggak benar inilah NU, itulah Islam Nusantara. Padahal kan cuma istilah doang, ada misalnya SMP kita Islam terpadu. Kemudian ada kalau dalam Muhammadiyah itu Islam apa namanya? Berkemajuan ya. Kalau di Nahdiyin itu Islam Nusantara, cuma beda istilah doang. Nah, tapi giliran yang begitu-begitu tuh parah ya untuk menghancurkan atau menghantam NU yang sholatnya kagak benar, ini orang NU nih. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Nah, jadi kalau masalah begitu mungkin rasanya sama antara Muhammadiyah dengan NU. Kita ini banyak diserang. Ya kenapa? Karena memang organisasi besar. Tapi ketika kita sekarang membuktikan di Kabupaten Serang ya, bagaimana ke depannya antara NU dan Muhammadiyah bisa menjalin ya, bukan dalam rangka itu kalau kita sudah sama-sama maklum. Saya kalau dengan orang Muhammadiyah itu sudah sangat maklum dengan amalan-amalan NU. Demikian juga kalau orang NU yang di atas itu sudah sangat malu. Jadi kita tidak perlu memasak itu sebenarnya. Sudah pada malu. Saya juga ketika di Makatil Mukarramah, saya makmum kan. Tidak pernah saya mukarrabah. Yang baca Bismillah Yasir. Baca Bismillah Yasir saya ketika datang di Makkah, tidak pernah saya surat mukarrabah. Ya. Jadi masalah itu itulah mungkin perbedaannya, karena madhabnya kan ada 4 ya. Madzhabul arba'in kan ada 4 berbeda-beda gitu ya dalam syariat. Tapi yang akan kita lakukan ke depan adalah tentang kesamaannya. Samanya pada antara NU dengan Muhammadiyah, benderanya sama-sama hijau. Yang bedanya kan logonya ya. Logonya, benderanya sama-sama hijau ini, tapi logonya yang berbeda. Logonya juga hijau. Hijau. Insya Allah. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita ke depan akan dibahas lagi apa bentuk kerjasamanya antara NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Serang. Ini sebagai silaturahim saya yang pertama, dan saya juga mengenalkan diri kalau asal usul itu sama dari Tirta Yasa. Kalau dari asal usul ya, nenek moyang saya ini dari Tirta Yasa ini mungkin bukan kebetulan Bogor ini. Jadi sekjennya dari Carenan, kemudian dari ketua-ketuanya Rais Surya itu ya kalau di mah ketua umum Pak. Rais Surya ini yang pelaksana harian dan Vizia. Bapak juga dari Tirta Yasa ini asal usul Tirta Yasa. Mungkin ini sudah
rencana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan organisasi ini yakni NU dan Muhammadiyah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keriduan dan diberikan kekuatan untuk senantiasa amal ma'ruf nahi munkar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya pertemuan kita kali ini. Rupanya ya kita alhamdulillah di antara kita ini semua sudah ada keterbukaan. Jadi intinya pertemuan ini sangat bermanfaat sekali sehingga menghilangkan apa itu yang disebut suuzon gitu ya. Suuzon yang sepertinya orang yang itu begini, orang Muhammad itu begini. Ternyata ketika kita sudah didudukkan bersama, disandingkan bersama, ya alhamdulillah kita semua bisa juga bekerja sama dalam rangka melakukan ibadah bersama-sama juga. Saya juga punya cerita, Kang ya. Saya juga pernah diminta untuk menjadi narasumber dalam rangka pengkaderan Ibnu gitu ya. Pernah saya diminta gitu. Ya pengkaderan Ibnu, dan saya nggak nolak ya. Itu sama-sama Islam, sama-sama itu. Saya ngasih materi ya sesuai, tidak membawa nama-nama Muhammadiyah kan gitu, tidak membawa nama itu organisasi. Yang paling penting kita sama-sama Islam. Justru saya memberikan penegasan kepada mereka bahwa menjadi kader NU itu harus betul-betul seutuhnya gitu, seutuhnya menjadi kader NU dan sebagainya. Itu sangat menarik. Ini ada acara, sebenarnya ini ada acara sharing silaturahim. Tapi sharing silaturahim ini bisa berupa kita membicarakan tentang langkah-langkah gitu ya, kerjasama, atau bisa kita membahas tentang isu yang harus kita pecahkan bersama, terutama di Kabupaten Serang ini gitu. Ya mungkin dari sini kita ngobrol biasa saja. Mungkin diawali dari Pak Sekjen nih, dari Pak Sekjen NU. Ya mungkin ada yang perlu dibicarakan atau apa ya mengenai apalah kerjasama kita, langkah kita ke depan, atau mungkin mengenai isu-isu yang ada di Kabupaten Serang ini yang harus istilahnya ditangani oleh NU dan Muhammadiyah secara bersama-sama gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang mohon izin Bapak Ketua, kedatangan kami sesungguhnya bukan mencari perbedaan. Sesungguhnya kita di sini memang ingin belajar kepada saudara tua kami. Hari ini Muhammadiyah sudah mendunia, tidak hanya manusianya, tapi institusionalnya sampai mendunia. Muhammadiyah sudah mendirikan Universitas Australia. Bahkan kita di rakyat Indonesia mengolok-olok Cina, ke depan Muhammadiyah akan mendirikan Universitas Muhammadiyah di Cina. Saya agak ini gitu, kita heran. Kadang ya kita juga berbicara komunis, tapi Muhammadiyah 2023 itu sudah merencanakan pembangunan universitas di Rusia. Ini kan, nah kami ini sebenarnya ingin belajar karena lembaga-lembaga di kami punya person, punya perorangan kadang. Nah, begitu ikhlasnya orang Muhammadiyah menghibahkan tanahnya, menghibahkan tenaganya, hartanya untuk lembaga. Ya kan? Nah, kami belajar itu. Kami ini, oke, Muhammadiyah memandang kami, NU hari ini regenerasi dan kaderisasi sampai tingkat bawah, menggeliat, ya kan? Pasti Bapak melihat kan, di Tirtayasa, di Bontang ada pengkaderan NU, Banser, Ansor, semua menggeliat. Ini betul, ya kan? Tapi sesungguhnya kita ini lemah di dalam kelembagaan.
Nah ini kami belajar, makanya kebetulan dijawab itu. Nah jadi salah satu tombak yang akan menjaga Indonesia satu-satunya adalah yang kedua NU Muhammadiyah. Satu itu secara ekonomi saya katakan begitu. Kenapa? Muhammadiyah hari ini triliunan asetnya Pak. NU itu hanya cuma 2 triliun di basis, tapi Muhammadiyah dari mulai rumah sakit, sekolahan, ya kan? Bahkan di tingkat provinsi Banten aja Muhammadiyah tanpa bantuan APBD Pak berdiri sendiri. Itu Muhammadiyah. Saya bukan berarti saya memuji Muhammadiyah, saya alumni UMN, bukan ya. Enggak. Artinya ungkapan saya ini luar biasa Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini saya lihat mereka terstruktur ya. Dari mulai pejabat-pejabatnya, siapapun yang berkuasa, Muhammadiyah menang Pak. Kita ini kadang di NU kadang ributnya aja berantem. Tapi Muhammadiyah itu dari mulai camat Pak. Nah maksud kami kedatangan kami juga yang belajar tentang itu. Nah yang kedua Pak, perangkat keagamaan kita ini kan satu di Kabupaten Serang, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah ini kita ingin lebih dalam lagi bagaimana caranya kira-kira Muhammadiyah dengan NU ini melakukan kolaborasi membangun ke depan menjaga Kabupaten Serang ini yang lebih baik lagi. Ya. Saya kira terima kasih Pak Sekjen. Beliau ini senior saya, guru saya, karena sanadnya beliau ini dari Abah Kiai Fahmi Abdullah. Sebenarnya NU ini sebenarnya. Harus saya katakan Kiai Fahmi Abdullah itu masih rencana saya itu bos ya. Jadi ini Kiai sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Kang Gofur. Apa tuh berbeda saya? Oh, betul Pak ya. Saya 13 tahun ikut Abah Haji Fahmi Abdullah ya. Pesantren di sana, mondok di sana, mangan dulu doang Pak ya. Ya 13 tahun ya kenal dengan Kang Gofur udah langsung sejak Kang Gofur masih kecil. Dan kemarin juga kita pernah jadi wasitnya Kang Gofur ya. Waktu Kang Gofur nyalon saya di Panwas gitu kabupaten, jadi pernah jadi wasit. Cuma saya setengah main, saya mundur gitu ya. Setengah main saya diganti wasitnya gitu. Jadi apa namanya? Kita sudah bisa menebak ataupun menyimpulkan dari apa-apa yang katakan Kang Haji Gofur tadi. Ya sebenarnya ya Muhammadiyah ini walaupun saudara tua ya, kita nggak merasa paling pintar ya, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling pintar. Tapi yang jelas nanti juga kita itu belajar dari NU juga, ada gitu. Kita belajar dari NU juga karena ada titik-titik keberhasilan di PCNU di Kabupaten Serang ini yang kita lirik gitu. Kita lirik mungkin dari segi silaturahimnya ini nih, yang sangat insan dan kuat, yang mungkin Muhammadiyah akan mencontoh dan akan meniru gitu lah, meniru dan lain sebagainya. Mungkin ada hal lain, ada Pak Ustadz Abu, ada Pak Haji Mulyadi, ada yang disampaikan, atau Pak Haji Mabrur silakan. Bapak-bapak, para kiai dan NU, sebenarnya kerjasama Muhammadiyah dengan NU Muhammadiyah sudah terjalin sebenarnya. Cuma secara organisasi barangkali belum pernah secara resmi ya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Pengajian Muhammadiyah itu terbuka untuk umum ya, sifatnya. Jadi meskipun namanya pengajian bulanan Muhammadiyah tapi terbuka untuk umum. Yang non Muhammadiyah pun boleh hadir. Bahkan pengajian Muhammadiyah pernah diisi oleh Kiai NU. Ya, berapa kali di Keragilan dan Fitri Asal pernah diisi oleh Kiai NU. Jadi warga Muhammadiyah tidak alergi dan NU.
Karena pada dasarnya itu Islam. Apa yang disampaikan di pengajian Muhammadiyah meski PNU, pasti mereka juga menjaga batas-batas. Tidak mungkin PNU mengajarkan kalau sholat subuh harus baca qunut. Tidak mungkin begitu kan? Karena tahu Muhammadiyah kalau sholat subuh tidak baca qunut. Gitu. Jadi bapak-bapak para kiai dari NU, jadi Muhammadiyah tidak menutup diri untuk hal-hal kegiatan seperti pengajian-pengajian. Dan bisa jadi besok atau lusa, ya, PDM Kota Serang mengundang Kiai Muhammad Robi untuk mengisi pengajian atau memberikan materi pengajian di pengajian Muhammadiyah. Ya, bisa jadi itu. Cuma ada catatannya, Kiai. Muhammad itu tidak bisa membayar Kiai dengan harga yang sekarang. Ya, terbiasa seperti itu. Ya. Profesor saja dengan yang pernah diundang oleh Muhammadiyah dari GNU lebih besar dari GNU transportnya dibandingkan Profesor Muhammadiyah. Iya, itu apa kebiasaan orang seperti itu. Bahkan di Muhammadiyah itu orang pimpinan pusat Muhammadiyah kalau diundang mengisi pengajian di daerah, kita menyediakan transport, tapi mereka mengembalikan. Gitu. Paling yang tidak dikembalikan untuk supirnya ya. Kalau sekarang kan biasanya supir terpisah, profesor mukti terpisah, atau sini terpisah. Cuma pemberi materinya tidak pernah dibawa, dikembalikan lagi. Jadi begitu. Tapi nanti kalau Kiai Robi diundang Muhammadiyah jangan dikembalikan. atau ditambah juga boleh nanti. Ya. Sebab Muhammadiyah bukan hanya menutup partisipasi dari NU, ya, karena sejak dulu Muhammadiyah sering dibantu NU. Kalau tidak salah ingat, yang namanya rumah sakit Rumani Muhammadiyah di Semarang, itu rumah sakit yang dibangun, ya, ada warga NU, bendahara Nahdlatul Ulama Jawa Tengah membangun rumah sakit dengan segala fasilitasnya, sudah jadi diberikan ke Muhammadiyah. Ya. Kenapa? Saya tidak tahu. Apakah mungkin Muhammadiyah tidak mampu untuk rumah sakit atau gimana? Pokoknya kenyataan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lebih mau mewakafkan atau apalah, Muhammadiyah tidak menutup. Ya. Muhammadiyah tidak menutup amal dari orang lain. Dan kami pun bergerak, kami beramal bukan untuk warga Muhammadiyah, tapi untuk umat, untuk bangsa Indonesia dan umat. Kami mendorong, membantu di lokasi bencana, tidak memandang Muhammadiyah dan tidak mengharuskan simpati ke Muhammadiyah pada Muhammadiyah. Dan alhamdulillah, seperti Kawasan ada bencana di mana, Labuan, di Rangkas, sudah ya. Kemarin di mana, di Semeru juga. Kami siap kalau dibutuhkan oleh yang di Jawa Tengah misalkan, siap berangkat. Jadi mereka ini Pak Kiai, dari pimpinan sampai pembantu pimpinan, mereka bekerja dengan ikhlas, tidak ada satupun yang dibayar. Saya ketua Muhammadiyah, berapa gajinya? Mungkin lebih banyak mengeluarkan kantong sendiri pimpinan ini daripada menerima gaji. Relawan Muhammadiyah tidak pernah digaji, malah orang tuanya yang ngirim. Ya, ketika jadi relawan di Labuan misalkan, orang tuanya ngirim untuk makan, untuk beli rokok gitu ya. Jadi di Muhammadiyah yang dibayar hanya pengelola amal usaha Muhammadiyah, seperti guru Muhammadiyah, ya, pegawai rumah sakit itu dibayar. Kalau pimpinan tidak ada yang dibayar. Jadi lucu Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu seperti perusahaan korporasi, ya. Tapi pimpinan perusahaannya, pimpinan hidup perusahaannya dari gaji. Yang dapat uang halal itu pengelola amal usaha, itu Muhammadiyah. Jadi kenapa banyak yang menyebutkan Muhammadiyah asetnya sekian triliun? Itu karena Muhammadiyah itu asetnya semua dimiliki atas nama pimpinan pusat. Wakaf Muhammadiyah di Tirtayasa, di
Filtrase itu ada 13 hektaran kan Pak Kiai ya. Pontan juga 13 hektaran. Pontan ini empangnya itu 12 hektar ya. 13 hektar empangnya. Itu wakaf dari bukan dari orang Muhammadiyah. Itu semua dimiliki oleh PP. Jadi konglomerat Indonesia ini bukan Cina tapi Muhammadiyah. Salah. Itulah. Iya. Tapi ngurusnya cewek-cewek. Itu tambahan pembaca saja barangkali ya. Jadi besok berusaha kalau bapak-bapak Kiai dan RW diminta untuk isi pengajian di Pajen Muhammadiyah, kami mohon jangan menolak ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini justru banyak menjalin persahabatan ya, persaudaraan yang lebih erat lagi. Yang selama ini kita tidak pernah menjalin persaudaraan itu, malah kita bersaudara gitu. Nah itu saja barangkali tambahannya. Silakan. Mohon maaf kepada pembawa acara. Permisi saya untuk memberikan sedikit tambahan mungkin ya tadi ya. Kalau tadi dari pihak PJNU ingin belajar seperti itu ya, tadi sebagian sudah diungkapkan, dan mungkin juga sedikit hadis di nikmah, khususnya di pimpinan cabang ini Pontang ini Muhammad ini ya, itu alhamdulillah ya, dari para muakif itu terus mengalir itu Pak, baik berupa sawah ya, berupa terutama sawah ya, sawah. Kalau empang itu sekitar 9 hektar ya, wakaf dari seorang muhsinin lah. Kemudian kalau sawah itu sawah terlalu banyak kepada 5 hektar. Itu semuanya untuk pembiayaan persyarikatan. Begitupun di cabang-cabang lainnya, jasa, kemudian tapi mungkin nggak semua cabang ya yang ini ya, baru untuk PDM Serang ini ada yang kategorinya memiliki itu ya, setelah kayak aset itu mungkin yang rada menonjol Pontang dan Tirtayasa ya. Pontang itu dan keragilan ya, keragilan yang lainnya itu sedang merangkak gitu ya. Nah kita doakan mudah-mudahan perjuangan mereka berhasil di cabang-cabang yang lain, terutama Bojonegara juga akan merencanakan amal usaha ya, juga Pulau Ampel dan Keramat Batu juga kemarin baru berbeda. Abid Aisyah. Ya, Abid Aisyah di sana ya. Tapi itu di provinsi Pak, sebenarnya. Provinsi aja provinsi. Tapi adanya di wilayah otorita PDM gitu, daerah. Nah, itu mungkin sekedar taharusnya Mas saja ya. Itu yang mungkin menjadi asalnya semua dari ranting PPA ranting, kemudian PCE, pimpinan cabang dan daerah termasuk wilayah itu semuanya setiap amal usaha atau setiap tanah wakaf itu semuanya menjadi aset pimpinan pusat, sertifikat pusat semuanya itu. Jadi datanya semua data biasanya di pusat, dan itu tidak boleh diselewengkan semua amanah berupa wakaf itu. Dan datanya database di pusat. Jadi pusat itu membuka ya. Kalau seluruh Indonesia di sana Pak, di pusat itu. Jadi wajar kalau dihitung secara nasional, tanah-tanah wakaf juga banyak di situ. Ya. Nah, mungkin sedikit ini kalau di NU itu lebih banyak kepada personnya, perorangannya. Misalnya pemilik pondok pesantren, ternyata pesantren itu milik kiai itu ya, bukan milik NU ya. Gitu. Hanya dimanfaatkan untuk kadang-kadang untuk kepentingan, tapi klaim organisasi kita itu kadang-kadang gitu tuh ya, macam di Sampang ya, kemudian di Sidayu juga itu ya Haji anu ya, kemudian juga di Carenang juga saya pernah ngobrol-ngobrol gitu, itu milik kiai dia bukan milik organisasi kan gitu. Ya mungkin itu, tapi saya kira punya husnuzon yang besar, mungkin itu sangat potensi sebenarnya ya, untuk besar, bahkan mungkin lebih dari Muhammadiyah kalau orang itu semuanya ikhlas untuk menginfakkannya atau mewakafkan tanahnya di atas nama itu. Jadi itu lebih berpotensi itu. Nah itu yang pertama. Pada sisi yang lain kami juga dari Muhammadiyah ini sebenarnya kadang-kadang kami juga merasa prihatin dari Muhammadiyah ini.
Nah, kadang-kadang kekurangan kader ulama, ya. Kader ulama yang bisa baca kitab kuning, ya, itu dan sebagainya. Ini kadang-kadang kami juga merasa prihatin kurang tadi. Untuk itu kami juga ingin belajar dari NU. Ya, walaupun saya juga mondok 10 tahun kurang lebih di Lamongan. Dan kemudian di mertua juga 3 tahun di Singarajan gitu. Mondok di NU dari ketua PDM. Ya, apa namanya? Sama ya itu yang Melihat ini, aduh saya prihatin ya. Oleh itu juga ini sebagai timbal baliknya kami juga ingin belajar ya untuk apa namanya pengkaderan ulama mungkin ya, terutama dari apa namanya cara belajar baca kitab ya, dari alatnya dan seterusnya gitu. Mungkin ada metode-metode yang lebih bagus, tapi yang selama ini kita ketahui metode secara tradisional tapi efektif sebenarnya ya. Pada sistem pondok pesantren itu kan sistem tuntas. Ngaji lamun durung peragat kita orang alih-alih terus ya. Kelas ya. Tapi tuntas itu. Sebenarnya belajar tuntas itu di pondok pesantren sebenarnya kalau kita lihat ya. Belajar tuntas itu. Pondok pesantren tanpa kelas ya gitu. Nanti salah. Nah itu saya kira ini juga Muhammadiyah perlu belajar dalam segmen ini ya. Ulama ini, pengkaderan ulama ini ya. Walaupun Muhammadiyah sudah ada sekolah-sekolah tapi belum begitu ngejelanah jalan begini. Kalau yang itu ngejelanah begitu ya, kader-kader ulama. Nah kaitannya dengan apa namanya kita bersama-sama dalam membangun keumatan dan kebangsaan ini, ya kami kebetulan di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pontang, kebetulan saya ini pengganti antar waktu ya, termasuk ketua MUI Kecamatan Pontang. Itu selalu dalam pengajian bergilir tiap bulan itu bareng-bareng dengan NU. Ya. Bahkan yang luar ngaji sama NU, ya, hanya sebagai sambutan aja tambahan. Bersama Muspika, Pak Camat, Pak Bambil dan Pak Polsek, dan kami programkan pengajian itu keliling tiap bulan ke desa-desa gitu ya. Dan yang ngurung ngaji ya usul lokal itu sendiri diteruskan ya. Tidak mengganggu aktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah sudah beberapa giliran pengajian ini ya, ada sambutan yang sangat positif dari masyarakat dengan pengajian keliling itu, sekaligus sambil silaturahim. Bahkan Pak Camat pun mengucapkan nuhun itu ya. Kemudian selama ini itu merasa keliling-keliling buru-buru desa itu belum merasa ya dari pernah. Setelah sambil ikut dengan pengajian itu dia nyaho, oh ini masih wilayah saya, ini bina saya. Gitu. Bahkan ada jalan-jalan yang becek-becek itu rakyat mengusulkan pada sama supaya jalan itu di ini dari hikmah dari pengajian itu, dan itu yang kami program sebetulnya ya, dan sudah berjalan beberapa bulan karena saya posisi menggantikan ketua MUI yang lama. Sebenarnya saya nggak sumpah sama Bang Bu yang berat mau itu. Tugas, sebelum itu rasanya masih bocah Bang Bu. Baik umur sekat lebih doang Bang Bu. Masih banyak yang senior kayak Dr. Laimati Hami ya, yang di penasihat. Tapi karena hasil musyawarah seperti itu ya. Nah, tentu kami pun menyadari masalah ini ya, dan kami selaku di organisasi kan saya ini pimpinan cabang juga pimpinan daerah yang merapat gitu ya di Muhammadiyah. Tapi harus pandai bagaimana beradaptasi dengan masyarakat sebagainya. Gitu. Dan saya sangat paham sekali gitu ya dalam hal ini. Dan kita tidak di MUI itu tidak memunculkan isu-isu yang berbeda tidak. Jadi sebenarnya di MUI itu sudah terakomodir lah ya, semua itu ya, terakomodir. Kita bersama-sama di MUI itu unsur-unsur dari Muhammadiyah, dari NU, dari yang lainnya kita ajak semua itu bareng-bareng untuk pengajian. Bahkan di dalam unsur pengurusan NU juga kolaborasi ya antara NU dengan Muhammadiyah yang ada di Pontang ini.
Itu saya kira ini merupakan satu situs ya, situs pusat konsentrasi atau kegiatan yang kita bisa kerjasama ya, dan membentuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah ya, dan persaudaraan agama Muslim itu sangat bagus sekali ya. Itu ya saya kira yang perlu kita dukung bersama-sama itu dalam konteks MUI ini ya. Makanya kalau ada isu MUI mau dibubarkan rasanya sedih saya itu ya. Tempat berkumpulnya para ulama dari unsur-unsur organisasi nanti berantakan. Bahkan Din Samsudin, salah seorang tokoh Muhammadiyah, kalau MUI dibubarkan saya akan turun gunung katanya itu ya. Akan turun gunung pada Din Samsudin. Ada isu tapi mungkin udah isu saja ya. Bukan merupakan pembahasan saya. Saya kira akan menghadapi umat yang besar saya kira kalau bisa dibubarkan ya. Sebenarnya itu hanya isu saja. Itu saya kira sekedar tambahan saja ya, dari kami unsur pimpinan daerah atau wakil dari ketua dalam ini, mudah-mudahan menambah hangatnya ya pertemuan kita. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Atau dari mana? Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan para kiai, para ustadz sekalian, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 17 kurang 5 menit. Sebenarnya sudah ini ya, kasihan yang jauh juga ya. Atau mungkin masih ada satu lagi saya kasih waktu kesempatan. Ya, kesimpulan aja. Kesimpulan aja udah ya. Kan tadi belajar tentang pengkaderan, tadi belajar tentang ekonomi, belajar pengkaderan belum dijawab. Oke. Kalian kesimpulan kalian supaya kesepakaman. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini semakin dekat dengan waktu maghrib. Jadi atas bimbingan Abah Haji Mabrur, Abah Haji Abu Bakar dan pengurus Muhammadiyah, kami dari PCNU Kabupaten Serang sangat-sangat berterima kasih. Tidak bisa membalas jasa-jasa yang benar-benar mencerahkan pergerakan kami ke depan kecuali dengan untayan doa. Jazakumullah khairal jaza. Di akhir ini kita bisa simpulkan, pertama, sinergitas pengajian. Jadi kalau nanti Muhammadiyah ada pengajian, jangan sungkan-sungkan undang kami. Insya Allah kami pun sama. Kalau kami ada pengajian, kami undang Muhammadiyah. Walaupun tadi meskipun hujan, insya Allah ya, usahakan lagi ya. Nanti muncul keramatnya ya nanti. Karomahnya Kiai Mabrur nanti muncul insya Allah. Jadi itu yang pertama. Kami juga akan memberi instruksi kepada tingkat, kalau kami kecamatan itu PMWC, Majelis Wakil Cabang namanya. Tingkat kecamatan kami juga agar mereka bisa berkolaborasi dalam dakwah ini bersama cabang-cabang yang ada di Muhammadiyah dalam segala lini ya. Baik itu bersifat dakwah, pengajian maupun dalam bidang ekonomi tadi, sosial juga, pendidikan juga, itu akan semakin luar biasa nampaknya kalau ini kita benar-benar wujudkan bersama. Nah, mudah-mudahan ketika ada fitnah, ada badai dan sebagainya, kita tetap bersama-sama saudara, sama-sama seanak bangsa ini. Insya Allah begitu. Yang ketiga, untuk kaderisasi ulama, satu perangkatnya, kalau di MUI nanti kita juga usulkan pada MUI periode ke depan ini agar menggalakkan ada kaderisasi ulama itu, guys. Itu menyamakan perspektif kita selaku dai, selaku tokoh agama dalam membumikan ajaran Islam ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, diusulkan ya. Ah iya. Tanahnya nggak dulu. Dan usulkan Kita udah dibuat itu untuk kaderisasi ulama.
di kabupaten sudah saya itu kan sampaikan proposalnya, tapi karena kemarin itu ada COVID, jadinya dipangkas itu mudah-mudahan ke depan ada itu di MUI. Insya Allah ini sekarang Insya Allah sudah tidak ada COVID, mudah-mudahan kita bisa realisasikan ini, mudah-mudahan Abah Rois bisa mewujudkannya pada MUI ke depan ya. Yang untuk Kitab Kuning ya, saya juga di PCNU itu banyak lembaga yang sementara ini belum kita lantik karena kami juga baru dilantik kemarin. Itu ada namanya Robitoh Mahid Islamiyah, Asosiasi Pondok-Pondok Pesantren NU ya. Itu kita juga udah arahkan ke mereka agar mengadakan diklat ya, kursus Kitab Kuning lah ya. Kilat tadi itu kalau di NU sudah banyak aneka ragamnya, selain lewat belajar Kitab Kuning konvensional ya, ngaji Awamil Krihin, terus Jurumiyah, terus Imriti, Mulhat, baru Alfiyah. Itu kan lami waktunya lama, tapi emang buahnya sangat-sangat manis gitu ya, karena kami juga mengalami itu. Tapi ada yang alternatif ya, ada namanya Amsilati, itu rintisan Kiai Haji Taufik ya, itu dari Jepara, itu ada. Kemudian juga ada Al-Miftah, itu karya dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan itu. Di Banten juga ada metode Al-Mu'alim. Nah, insya Allah dalam diklat ini akan kami undang kader-kader Muhammadiyah yang ingin bisa atau lebih memperlancar, menambah referensi cara baca Kitab Kuning. Insya Allah itu ya. Mohon Pak Sekjen, Pak Wakil Sekjen untuk mencatat ini ya, agar kita bisa merimen bersama dan mewujudkan kebersamaan yang sangat bersahaja ini. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Mungkin nanti dengan wujudnya pengajian kolaboratif nanti ini, kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Kayak lembaga Lazis Nugami, kami utus untuk belajar kepada Pak Ustadz Zen ya, bagaimana bisa semangatnya warga Muhammadiyah mewakafkan hektaran tanah ya, dan sebagainya, distribusinya bagaimana ya, karena kami juga pasti banyak warga NU di bawah komunitas Muhammadiyah kan gitu. Mudah-mudahan kalau tidak bisa jadi wakif, muzaki gitu kan, bisa jadi mustahiknya lazismu gitu. Begitu juga sebaliknya alhamdulillah ini pertemuan yang semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan